Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies yang banyak diminta orang. Ini adalah Sultana cookies. Rasanya hampir mirip seperti nastar, tapi dia lebih bervariatif ya rasanya. Ada manisnya, ada asemnya, ada crunchy-nya juga. Pokoknya ini benar-benar enak, kalian harus coba. Gimana bikinnya? Yuk kita mulai aja. Di sini saya pakai loyang brownies ya teman-teman, ukuran 25 x 25 yang kotak kecil-kecil. Ini satu sekat saya buka supaya dia menjadi persegi panjang. Ini akan kita lapisi dengan kertas roti untuk memudahkan kita mengeluarkannya nanti setelah dia matang. Ini pinggir-pinggir yang sebelah kiri dan kanannya kita kasih lebih panjang ya teman-teman, untuk memudahkan kita mengeluarkannya nanti. Sekarang kita bikin adonannya ya teman-teman. Di sini saya pakai 3 macam. Yang satu 50 gram Blue Band, 50 gram korman AMF, 50 gram korman patisi. Tapi kalian bisa pakai butter merek apa saja yang lainnya. Dan saya pakai 30 gram gula halus. Karena saya pakai butter lebih banyak, kita akan pakai 1 gram garam. Kita juga akan pakai susu kental manis sebanyak 20 gram. Di sini saya pakai yang Frisian Gold ya teman-teman. Ini rasanya jauh lebih enak. Adonan ini bisa di mixer, bisa juga dengan whisker pakai tangan ya teman-teman. Ini kalau di mixer tidak lama, sekitar 2 menit saja. Kita tambahkan 1 kuning telur dan ini akan kita kocok lagi hanya sampai tercampur rata, kira-kira setengah menit. Setelah itu kita akan campurkan 30 gram maizena, 20 gram susu bubuk, dan 250 gram terigu kunci biru. Ini akan kita aduk-aduk, kalian bisa pakai tangan atau bisa pakai spatula. Caranya sama seperti nastar, ini kita aduk hanya sampai semuanya menggumpal menjadi satu bulatan. Tidak ada lagi yang menempel di tangan, tidak ada lagi yang menempel di baskom. Adonan ini kita uleni dulu ya teman-teman, selama sekitar 1 atau 2 menit. Kalau sudah kalian uleni 1-2 menit, kita akan bagi 2. Yang setengah kita simpen dulu, yang setengah kita tipiskan dengan plastik, 2 plastik ya, plastik yang beratnya ukuran 2 kilo, saya bagi 2. Nah ini kita akan tipiskan seukuran nampan yang kita pakai 25 x 25. Kalau dia sudah tipis, sudah kira-kira ukuran 25 x 25, kita akan pindahkan, kita akan masukkan ke dalam nampan yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya, sambil pelan-pelan kita rapikan lagi dengan jari-jari kita agar semuanya rata. Untuk memudahkan kita menggeser-geser adonan atau meratakan adonan, kita bisa pakai plastik yang tadi ya teman-teman. Bisa dengan jari-jari kita atau kalian bisa pakai dengan rolling pin yang kecil ya teman-teman. Bila sudah cantik, kita akan olesi atasnya dengan selai nanas. Selai nanasnya kalian bisa beli, kalian bisa pakai selai nanas yang biasa kalian pakai untuk bikin nastar. Di sini saya pakai yang biasa saya bikin nastar, jadi dia sedikit ada serat-seratnya ya. Karena kan ini nastarnya saya parut, bukan di blender. Ini lebih baik pakai nastar yang di blender, jadi tidak ada seratnya. Nah ini atasnya kita akan tambahkan dengan kismis. Kismis saya ini saya pakai kismis yang bagus, saya beli kismis yang mahal, premium. Jadi dia lembek, tidak keras, dan dia rasanya manis. Dan ini kalau kalian beli kismis kalian keras atau bekas dari kulkas keras, kalian bisa
rendam dulu dengan air panas, dan nanti setelah itu kalian saring air panasnya setelah dia kira-kira 15 menit. Kalau sudah rapi, kita akan ratakan lagi dengan tutup plastik seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin adonan atasnya teman-teman. Sisa dari adonan yang tadi kita akan tipiskan lagi sebesar nampan kita 25 kali 25. Bila kalian ingin hasil yang lebih bagus, kalian bisa tipiskan ini di kertas roti yang sudah kalian potong ukuran 25 kali 25. Jadi nanti kita tipisinnya tinggal mengikuti kertas roti itu saja, tidak perlu repot-repot seperti saya ini. Cuman kalau saya tipisin di kertas roti, saya merasa sayang ya, karena itu menteganya pada nempel-nempel di kertas roti, minyaknya kemana-mana gitu. Jadi menurut saya kalau pakai plastik mungkin hasilnya cookiesnya lebih enak, itu perasaan. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik teman-teman ya. Usahakan pas aja 25 kali 25. Jadi tidak seperti saya ini sedikit berantakan. Untuk bikin cookies ini agar hasilnya benar-benar bisa cantik sempurna, itu perlu pengalaman dan perlu latihan. Jadi ini adalah kedua kalinya saya bikin cookies ini. Masih sedikit kesulitan ya, karena memang dia benar-benar harus teliti untuk bisa tampil cantik sempurna cookies ini. Tapi kalian gak usah khawatir, kalau seandainya atasnya ini kalian bikin jelek hasilnya, kalian bisa balik. Jadi yang bawah kalian ganti ke atas, yang atas kalian ganti ke bawah. Usahakan yang bolong-bolongnya itu kalian tutupin ya teman-teman. Saya nggak tutupin karena menurut saya kelihatannya cantik juga gitu kalau kelihatan ada kismisnya ya, tapi ternyata saya salah. Sekarang kita mau bikin motif tradisionalnya teman-teman. Ini cetakannya kita taruh di atasnya, tapi jangan ditekan ya teman-teman. Ini hanya untuk kita batasan, kita bikin tusuk-tusuk dengan garpunya itu supaya rapi. Kalau sudah selesai semuanya ditusuk dengan garpu, kita angkat lagi cetakannya ini, pemotongnya ini, dan kita akan lapisi dengan kuning telur. Di sini saya ada 1 kuning telur, itu mangkoknya bekas kuning telur saya bikin yang kue yang lain ya teman-teman. Jadi 1 kuning telur dengan 1/4 sendok teh mentega cair. Ini akan kita olesi 2 kali ya teman-teman, tapi nggak perlu tunggu dia kering. Ini kita olesin sampai semuanya selesai diolesin 1 kali, lalu kita olesi lagi kedua kali di tempat yang pertama kita mulai tadi. Untuk teman-teman yang tidak punya cetakan ini, tapi kalian hanya pakai nampan biasa dan kalian mau potong sendiri dengan pisau, kalian potong dulu baru olesi kuning telur ya teman-teman. Kalau setelah diolesi kuning telur ini baru kalian potong atau kalian tusuk dengan garpu, hasilnya nanti akan jelek. Tapi karena saya akan pakai cetakan ini, kalau dicetak dulu baru diolesi kuning telur nanti sulit. Jadi saya oles dulu kuning telur baru saya cetak. Ini tekannya pelan-pelan ya teman-teman, tapi harus sampai cetakannya ke dasar. Dan jangan sampai ini kena kertas rotinya ya teman-teman. Ini ujungnya saya ada sedikit yang nyangkut kena kertas roti, jadi cookiesnya agak sedikit berantakan. Ini kita rapihin aja. Setelah dicetak ada beberapa cookies yang naik ke permukaan karena mungkin
kegencet sama kismisnya gitu ya. Kita rapiin lagi, tapi jari kita ini kita olesi dulu dengan kuning telur teman-teman. Kalau kita nggak olesi dengan kuning telur, itu nanti jari kita nempel di cookiesnya dan cookiesnya akan terkelupas. 30 menit pertama kita taruh di nampan di rak yang bawah. Setelah itu kita balik dan kita akan pindahkan ke rak yang atas supaya dia hasilnya bisa lebih cepat kuning, lebih cepat coklat ya teman-teman, lebih cepat golden brown gitu. Nah teman-teman, ini setelah 5 menit ada beberapa yang naik ke permukaan karena kena panas, karena dia memuai pada saat di ovennya. Itu pada saat masih panas kalian bisa tekan-tekan sedikit dengan jari atau pakai sendok supaya dia menempel lagi. Setelah dingin, agak dingin masih hangat-hangat gitu ya teman-teman, kita keluarin dari loyang dan kita keluarin ini cetakannya ya. Kalau bisa keluarin sekaligus semuanya bagus, kalau nggak bisa satu-satu seperti ini juga nggak masalah. Sekarang kita akan potong-potong lagi teman-teman. Kita tinggal ikutin aja garis-garisnya dan pastikan kita potong sampai ke dasar. Karena ini kan saya pakai nanas yang berserat, jadi kadang-kadang tuh ada serat-seratnya gitu yang agak sulit untuk dipotong ya. Jadi benar-benar harus sampai terputus. Karena itu menurut saya sih lebih baik pakai nanasnya yang di blender. Dari satu resep ini dia menghasilkan satu toples ukuran 750 gram. Pas banget teman-teman. Jadi kalian jangan makan ya, karena sisanya tuh hanya 2 potong saja. Jadi dia pas banget untuk di toples ini. Sekarang kita hitung modal ya teman-teman. Untuk yang pakai korman AMF dan korman patisi, itu modalnya satu resep ini 55.341. Kita tambahkan 20% untuk biaya air, listrik dan gas. Totalnya 67.000 kira-kira, dan itu beratnya 750 gram. Berapa harga jual yang pas? Kalau saya ya, saya pasti jualnya paling murah 140.000. Sekarang untuk kalian yang mau bikin ekonomis, di sini saya sudah bikinkan, kalian pakai Blue Band, Royal Crown dan Korman. Itu modalnya satu resep ini sekitar 48.000, itu 750 gram. Ingat ya teman-teman, 750 gram. Sedikit penjelasannya teman-teman. Resep-resep yang saya kasih di sini, terutama yang saya sebutin pakai mentega apa, berapa gram, itu adalah resep yang menteganya juga sudah saya praktekkan dan sudah saya pastikan itu rasanya enak, cocok untuk kalian jual, cocok untuk kalian banggakan dengan keluarga. Tapi apabila kalian tanya, bisa nggak ini diganti dengan ini? Bisa nggak ini diganti dengan ini? Tentu saja bisa. Tetapi untuk rasanya saya tidak bisa menjamin. Karena setiap perbedaan, walaupun resepnya sama, tetapi kalau menteganya atau margarinnya beda, maka hasilnya juga akan beda. Akhirnya sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.